Jadi semua teknik selling dan marketing harus distandarisasi, ada problem di selling dan marketing. Yang kedua, harus expert di bidang operasional. Karena apa? Karena manajemen payment-nya nggak beres, sistemasi bagaimana HR-nya. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini aku mau tanya Coach Arif nih, kalau misalkan kita sudah punya cabang pertama untuk di bisnis kita, bagaimana sih cara kita mempersiapkan diri kita untuk kita membuka cabang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, sebelum kita masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif ya. Hai Coach. Halo. Udah makan nih Coach? Sudah. Oke, alhamdulillah. Coach, aku mau tanya nih Coach, kan kalau kita misalkan sudah punya bisnis pertama gitu ya, sudah buka satu bisnis, kan kadang kita ada mempunyai keinginan membuka bisnis yang kedua gitu kan, entah itu sama ataupun beda gitu kan. Nah, selain bisnis itu butuh modal, kan kita harus mempersiapkan diri kita sendiri kan Coach, baik itu secara mental. Nah, itu apa aja sih Coach yang harus kita persiapkan dari diri kita? Oke, ini yang mau saya bicarakan. Saya mau cerita dulu, ingat pengalaman saya dulu ketika saya sempat menghandle perusahaan, bukan perusahaan ya, menghandle customer kami, toko-toko komputer. Oke. Toko-toko komputer, dan biasanya toko komputer kan kebanyakan rata-rata adalah orang-orang keturunan Chinese. Arah Jakarta Utara dan sebagainya kan, yang ada daerah Mangga 2 gitu ya. Kemudian beberapa toko-toko komputer Glodok dan sebagainya. Saya akhirnya mulai menyadari juga kalau beberapa orang-orang yang keturunan Chinese, saya nggak tahu yang keturunan lain ya, itu kalau mau buka toko komputer tergantung seberapa banyak keluarganya dia. Kenapa gitu tuh? Nah ini menarik makanya. Jadi misalkan contoh, saya nggak tahu kalau orang Padang apakah buka restoran Padang juga mesti keluarganya apa enggak, saya nggak tahu gitu ya. Jadi misalkan dia punya keluarganya ada 5, dia hanya bisa buka cabang sebanyak 5. Oke. Gitu ya. Jadi buka cabang hanya 5. Jadi artinya keluarga 1 yang di toko 1, keluarga 2 di toko 2, jadi semuanya sampai habis. Nah, kadang-kadang sumber-sumber daya itulah yang suka membatasi para pemilik pengusaha-pengusaha tertentu yang tidak bisa membuka cabang lainnya. Dibilang nggak ada keluarganya yang ngurus dan sebagainya. Dalam bisnis itu ada, kalau saya mengatakan kenapa sih bisnis bisa seperti itu, karena ada triangle bisnis ya. Di triangle bisnis, kalau kita mau membesarkan suatu bisnis, yang pertama kita harus pastikan mastering untuk teknik selling dan marketing. Jadi semua teknik selling dan marketing harus distandarisasi sehingga bisa diaplikasikan oleh orang lain tanpa pemiliknya. Contoh nih ya, kalau ada bosnya, jualan meningkat. Bosnya liburan, penjualan drop. Nah ini menarik kan? Berarti apa? Ada problem di selling dan marketing. Yang kedua, harus expert di bidang operasional. Operasional berarti di sistem SOP-nya dan sebagainya. Kalau mama toko berarti apa operasionalnya? Cara order barang, pembayaran, dan kemudian apapun ya tentang proses itu. Biasanya kalau bosnya keluar negeri atau keluar kota, pembayaran nggak ada. Beli barang juga nggak ada. Udah nggak jualan, nggak ada barang lagi. Jadi gitu ya. Nah itu yang jadi problem. Kadang-kadang bosnya terpaksa telepon kita dari luar negeri, telepon kita dan bilang, saya pesan ini. Itu kayak gitu sering banget terjadi. Jadi akibatnya bisnis nggak jalan. Kadang-kadang dia terpaksa. Misalkan dia ngomong gini, gue utang dulu ya sampai gue balik. Nah kadang-kadang kayak gitu. Karena apa? Karena manajemen payment-nya nggak beres sistemnya. Itu ya, 2. 3 adalah sistemasi bagaimana HR-nya. HR-nya harus dibuat. Kalau mama misalkan karyawan belum resign, sudah dicari yang baru. Begitu ada yang baru, kemudian bagaimana di develop. Yang sudah ada dilakukan tes, KPI juga harus berjalan. Yang sudah 3 bulan harus dilakukan evaluasi. Kemudian ada dan sebagainya. Itu berarti HR system. Kalau 3 ini belum dimasteri, maka sulit sekali kalau kita buka toko lebih dari saudara-saudara kita. Maksud saya kalau saudara kita 3 cuma 3. Kalau mau buka toko keempat, kalau nggak dibikin sistemasi nggak bakal jalan. Nah ini gambarannya. Nah jadi kalau ketika buat bisnis, apa yang harus kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan, yang tadi saya ceritakan itu metode dari guerrilla marketing ya, konsep guerrilla marketing. Karena kebetulan saya ngajar guerrilla marketing, guerrilla bisnis. Nah konsep-konsep bisnis itu yang harus dilakukan adalah dari diri kita adalah yang penting. Pertama harus punya goal setting.
Oke. Atau kalau mungkin yang saya agak masuknya lebih dalam lagi, bukan hanya goal setting, tapi harus punya apa visi misi kita dalam sebuah bisnis. Mm-mm. Nah, kayak sambil contoh, visi misi saya bukan hanya mau jadi seorang trainer saja. Kalau jadi trainer saja, saya nggak perlu banyak karyawan. Mm-mm. Betul dong? Ya. Nah, artinya kalau saya nggak ada, maka perusahaan bubar. Mm-mm. Tapi saya pengen menjadi perusahaan training. Mm-mm. Nah, berarti kalau perusahaan training berarti apa? Saya nggak ada pun perusahaan tetap berjalan. Nah, itu yang impian saya. Mm-mm. Jadi gitu ya. Nah, nanti kemudian kalau saya berpikir, saya bukan hanya mau jadi pengusaha training, Mm-mm. tapi saya mau menjadi pengusaha yang semua bidangnya ada hubungan dengan dunia training. Oke. Itu adalah pelatihan online dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Kalau jualan software, saya jualan software CRM misalkan suatu saat nanti. Memang kita akan jualan software CRM suatu saat nanti, pasti ada hubungannya sama dunia training. Mm-mm. Dan kalaupun nggak dunia training, berarti berikutnya dengan dunia apa? Nggak jauh dari dunia coaching, nggak jauh dari dunia selling. Iya. Nah, di luar itu apakah akan digarap? Kemungkinan besar per hari ini tidak. Mm-mm. Sampai kapan? Sampai saya merasa kita sanggup. Oke. Tapi pertanyaan, bagaimana kita tahu kita sanggup? Yaitu adalah dengan membuat goal setting tadi, visi misi kita apa. Mm-mm. Visi ya perusahaan apa, misinya apa yang mau di-develop, itu yang dikembangkan. Mm-mm. Makanya kebanyakan kenapa seseorang bisa gagal, karena dia nggak punya rencana, dia nggak punya planning, bikin goal setting, mau mengarah ke sana. Oke. Jadi kayak saya ambil contoh lah, ini contoh yang sering banget saya ucapkan lah ya, yang seperti saya ceritakan. Almarhum ibu saya ada penjahit baju. Mm-mm. Nah, tetapi impian dia sangat sederhana. Impian dia cuma hanya membesarkan anak-anaknya. Iya. Menurut dia, membesarkan anak-anak itu sudah cukup buat dia. Mm-mm. Maka benar, setelah membesarkan anak-anak, akhirnya beliau nggak berapa lama kemudian akhirnya meninggal. Karena menurut dia tugasnya sudah selesai. Mm-mm. Nah, sedangkan saya punya prinsip, kapan saya selesai? Masih jauh. Iya. Karena masih banyak yang harus saya kembangin. Mm-mm. Apa yang saya kembangin? Pertama tadi, saya punya impian menjual software sales CRM. Mm-mm. Yang saya jual software sales CRM untuk siapa? Untuk perusahaan training yang ada tim sales. Iya. Berarti mau mengarah ke satu lagi lebih lama apa lebih cepat? Lebih lama lagi prosesnya. Semua sistem dunia training akan saya pegang, Mm-mm. handle semua. Nah, berarti berikutnya apa lagi? Bisa aja saya nanti ada suatu saat bikin perusahaan animasi. Iya. Perusahaan animasi untuk game. Mm-mm. Mungkin nggak? Mungkin. Apalagi anak saya yang kecil lagi kuliah Iya, animasi ya kan. Berarti sebentar lagi ada game nih kan, bisa Iya. jadi kan. Jadi maksud saya ini luasnya panjang banget. Pertanyaan, perusahaan animasi game yang berkaitan dengan edukasi, bisnisnya besar nggak? Besar, karena belajar masa depan orang tuh udah mulai bosen. Iya. Ada nggak cara yang dibuat dibuat pembelajaran dengan metode lebih santai, Mm-mm. dengan metode lebih fun? Kenapa enggak? Iya, betul. Nah, itulah konsep yang saya mau kembangkan. Begitu juga jadi para pengusaha. Jadi mentalnya pertama harus punya goal. Atau visi Misi. dan misi. Oke, coach. Kalau kita udah punya goal nih, coach, untuk mencapainya kita masih ragu atau kita belum yakin, itu betul. kita harus gimana tuh, coach? Nah, ini pasti nih, yang namanya pengusaha, ya, pasti kan ada pemikiran kayak gini. Udahlah, satu aja udah cukup. Iya, betul. Betul nggak? Uh-uh. Sekarang saya ambil contoh. Saya misalkan di dalam dunia training bilang, gini aja udah cukup deh. Mm-mm. Nggak usah banyak-banyak. Maka apa yang terjadi? Nggak Ya iya, nunggu-nunggu. segini-gini aja. Iya. Cuma buat saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin saya terprovokasi sama sepak bola, walaupun saya nggak suka sepak bola, ya. Saya pernah dengar gini kalimatnya. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Jadi kalau pertanyaan saya, kalau saya bertahan apa yang bakal terjadi? Kemungkinan perusahaan tutup ada loh. Iya. Makanya mau nggak mau pilihannya cuma, kalau saya pilihannya adalah Maju terus atau stop, berhenti, kita udahin aja semua. Mm-mm. Kan gitu loh. Oke. Nah, makanya dia artinya pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Karena yang kita pikirkan kan pertumbuhan terus tuh. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau yang bertahan, nggak tahu, mungkin persepsi saya juga bisa jadi salah. Iya. Kalau bertahan terus, yang terjadi menurut saya, ya lama-lama udah kehabisan ide, mau ngapainnya nggak ada. Oke. Sedangkan kalau saya mikir, ini masih banyak nih, pertumbuhan masih ada nih, peluang masih ada gitu loh. Itu pilihan saya, makanya itu yang akan kami jalankan. Oke. Gitu ya. Nah, pertanyaannya menarik. Apa yang menghambat mereka tidak bisa menjalani? Yang menghambat mereka adalah mereka merasa udah cukup tadi. Mm-mm. Maka apa yang harus dilakukan? Ya harus dihilangkan. Oke. Mental blocknya dong. Mm-mm. Nah, di dalam NLP kita mempelajari itu bagaimana cara menghilangkan mental blocknya.
Nah, cara menghilangkan yang sederhana, nggak usah susah-susah yang saya sharingkan di sini ya. Kalau mau yang susah, mau yang sakti, belajar Itu di kelasnya. License Business Practitioner of Iya, NLP aja. Nah, gini caranya sederhananya. Misalkan contoh, anggaplah saya ya, yang Karin yang melakukan terapi ke saya. Oke. Anggaplah saya pengusaha yang cuma bilang ngerasa, udahlah Karin, segini aja udah cukup. Nah, tugas Karin bertanya, apa yang melatar belakangi Coach Arif sampai berkata itu? Oke. Coba tanya ke saya ya. Oke. Karin, segini aja saya cukup ya Karin. Oke, Coach, apa yang melatar belakangi Coach Arif untuk ya udah ini aja cukup gitu? Ya karena saya ngerasa dunia ini kalau dikejar nggak ada ujungnya. Nah kan gitu ya. Nah kalau kayak begitu apa yang terjadi? Saya punya mental block dong. Nah habis itu pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan pemikiran itu bisa membuat Coach Arif capai impian? Oke. Pasti saya jawab, enggak. Jadi perasaan itu berguna apa enggak? Pemikiran itu berguna atau enggak? Enggak. Jadi mau dipertahankan mau dihilangkan? Kalau mau dihilangkan, pemikiran apa yang baru pengganti? Pemikiran baru yang pengganti adalah saya harus maju, saya harus menyerang. Nah gitu gambarannya. Nah habis itu baru ditanya, saya mengizinkan enggak untuk menyerang? Saya memutuskan enggak untuk menyerang? Kalau saya bilang mengizinkan, memutuskan, maka saya lakukan. Masuk akal ya? Iya, jadi logikanya. Nah jadi bukan hanya sekedar punya goal, dan bagaimana ngilangin mental block-nya. Dan ya pasti ujung-ujungnya juga ada sistemnya, karena gimana pun juga kita sadar ya, setiap bisnis tugas kita memperbaiki yang tadi segitiga bisnis. Kalau saya sebut segitiga ya, di sales marketingnya udah jalan belum? Operasionalnya, ya di operasional di jalan atau belum? Yang di bagian sini sudah jalan belum? Nah kalau tiga-tiganya sudah bisa jalan, dan tanpa perlu ada kami sebagai pemilik, berarti bisnis sudah bisa bertahan. Dan bisa buka cabang-cabang berikutnya. Jangan cuman buka cabang, habis itu pusing gitu ya, bagaimana cara operasional, gajinya dan gimana, gajinya gitu gimana, ya, iya betul. Oke, Coach. Kalau misalkan sudah sampai goalsnya, udah tahu apa lagi nih Coach tipsnya? Goal sudah, mental block beresin, ya kan? Berarti kalau sudah dua diberesin, berarti tinggal bagaimana cara mengeksekusinya. Nah, problem seseorang ketika melakukan eksekusi, ya tapi sebelum saya masuk eksekusi adalah kita mulai pikirkan apa 5 langkah yang paling saya suka dari teknik NLP. Salah satunya adalah namanya visual squash. Visual squash, contoh Karin tangannya gini, ya. Ini adalah masa sekarang, itu adalah masa depan, ya. Coba dipikirkan sambil dilihat di tengah-tengah, ada 5 langkah yang harus dilakukan. Nah, 5 langkah tersebut apa saja? Nah, 5 langkah tersebut silakan ditulis. Berarti ini goalnya ya, Coach? Goalnya. Ya, ini kondisi sekarang. Itu contoh satu. Contoh kedua yang saya bisa lakukan adalah dengan metode timeline. Metode timeline adalah saya cuma meminta membayangkan Karin, membayangkan depan ada garis waktu, itu masa depan Karin udah bisa ngeliat, bisa. Kemudian Karin berjalan benar-benar di lantai. Ya kita jalan di atas lantai gitu ya. Jadi kayak bayangin satu garis gitu ya. Dari ujung, kemudian Karin melihat dari masa depan, mundur satu langkah ke masa sekarang, dan itulah yang menjadi langkah-langkah setiap prosesnya. Nah, ketika setiap langkah itu pasti ada problem sendiri, ada mental block sendiri. Nah, problem dan mental block itu sendirilah yang harus diselesaikan. Nah, setelah diselesaikan, dibereskan, maka otomatis kita akan lebih mudah mencapai kesana. Asal dengan satu syarat, kita tentukan dulu apa sumber daya yang kita butuhkan untuk kita mencapai ke ujung itu. Nah, ini yang saya lakukan. Kalau ditanya, pasti semua orang ditanya, apa sih yang sumber daya yang penting banget kalau untuk membereskan sebuah bisnis? Selalu jawabannya adalah uang. Kalau saya menjawab tidak. Memang betul saya butuh duit. Tapi sebenarnya dengan uang terbatas kita bisa loh mencapai ke ujung sana. Tapi asal mau nggak kita ngelakuinnya dulu, prosesnya dulu. Kemauannya dulu. Ya kita bisa aja pinjam uang sama bank, bisa. Tapi pertanyaan kalau pinjam uang sama bank terus kita puterannya nggak cepet, akibatnya bayar utangnya mandek lagi. Mendingan enggak kalau saya sih. Jadi kayak gitu. Jadi jalan dulu ke depan, ngelihat depannya apa, setiap langkahnya apa, prosesnya apa. Nah itu yang saya mau setia nggak? Istilahnya setia nggak kita mau melakukan? Setia itu istilahnya komitmen nggak kita melakukannya? Itu sih gambarannya. Nah setelah nyampe sana selesai deh. Intinya itu. Kalau di dalam NLP kita bisa banyak banget menggunakan teknik-teknik NLP untuk memperbaiki hal-hal yang tadi tuh. Yang punya goal kok
banyak mental block, kok goalnya gue nggak tahu mau ngapain hidup aku, kayaknya gini-gini aja. Ya itu balik lagi ke kita. Jadi kalau saya bilang orang yang akan menjadi besar adalah orang yang tidak akan pernah merasa cukup. Merasa cukup dalam arti karena kalau saya suka kalimatnya, paling saya suka ini ya sih, ada satu kalimat. Saya kebetulan lagi membaca biografinya dari Pak Hamami, pemilik dari almarhum Pak Hamami, pemilik dari Trakindo. Dia mengatakan dia punya cita-cita cuma satu. Cita-cita dia adalah membuka lowongan pekerjaan sebesar-besarnya. Nah, oleh sebab itu dia juga pernah mengatakan kalau kalimat dia ya, kalimat terakhirnya adalah saya adalah Trakindo dan saya orang Indonesia. Dan saya juga punya kebanggaan yang sama karena saya punya kegelisahan yang sama. Kegelisahan saya apa? Kegelisahan saya kenapa banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri yang pada masuk ke Indonesia padahal skillnya gak jaga-jaga amat. Apakah orang Indonesia gak sehebat itu? I don't think so. Orang Indonesia juga hebat. Itulah sama kayak kalimatnya keren banget ya Pak Mami mantan. Saya Trakindo, saya orang Indonesia. Nah kita juga sama, kita juga punya konsep yang sama. Kita orang Indonesia karena gatel ya, masa orang bule aja yang bisa, kita nggak mungkin gitu menurut saya. Itulah makanya kenapa kita harus lebih jago, kita harus lebih pintar daripada mereka. Oke, gitu siap. Oke Coach, untuk topik kali ini menurut aku sudah nih Coach. Nah aku mau bagi-bagi e-book nih Coach. Nah aku mau bagi-bagi e-book untuk tingkatkan kemampuan bisnis Coach. Jadi teman-teman nanti tinggal klik link di deskripsi atau di komentar pertama, nanti tinggal submit nama, email, dan nomor HP, maka kita langsung bisa kirimkan. Nah, kalau mau mengikuti pelatihan online kami di pastiprestasi.com, dan kalau mau mengikuti pelatihan NLP nanti bisa langsung mengikuti di nlpleadershipiindonesia.com. Nah, menurut aku udah cukup nih Coach untuk topik kali ini. Yes. Dengan saya Karin dan saya Coach Antones Arif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.